channel Bincang Meliora. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkegiatan dari dalam rumah. Oleh karena itu, orang tua pun perlu bijak untuk menentukan jenis variasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak selama berada di dalam rumah. Di era global seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan gadget sangat mempengaruhi kehidupan kita. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan dengan lebih mudah ketika kita menggunakan gadget, mulai dari sarana berkomunikasi, sarana hiburan, maupun belajar. Layaknya sebuah koin, keberadaan gadget memiliki dua sisi, baik dan buruk tergantung bagaimana kita memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips mengenai cara bijak menggunakan gadget. Yang pertama, pilih program dengan konten pendidikan yang bermutu. Selain untuk hiburan, salah satu fungsi gadget yang lainnya adalah untuk pendidikan. Oleh karena itu, pastikan orang tua memilih program yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Yang kedua, pastikan orang tua terlibat saat anak beraktivitas dengan gadgetnya. Ketika anak melakukan sesuatu dengan gadgetnya, maka orang tua diharapkan untuk mendampingi anak. Misalnya, ketika anak menonton video, orang tua dapat mengajak anak menonton bersama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan dengan anak, menjalin relasi, dan memulai komunikasi dengan anak saat mendampingi anak menonton. Di sisi lain, orang tua juga berkesempatan untuk mengarahkan perhatian anak pada konten tertentu, mendiskusikan mengenai apa yang dia lihat, dan memperkuat apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan contoh-contoh pada kehidupan sehari-hari anak. Yang ketiga, manfaatkan gadget untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, maka selain untuk hiburan dan sarana pendidikan, fungsi gadget yang lainnya adalah untuk berkomunikasi. Melalui gadget, kita dapat terhubung dan terkoneksi dengan orang-orang tersayang di sekitar kita. Misalnya, untuk berinteraksi dengan teman, saudara, kakek, nenek, atau kerabat yang lainnya. Koneksi sosial penting untuk anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karena itu, saatnya untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui video call dengan orang-orang tersayang tanpa hambatan. Yang keempat, untuk anak-anak yang berusia pra-remaja maupun anak yang lebih muda, maka disarankan agar orang tua tidak memberikan gadget sebagai milik pribadi anak. Untuk orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah setingkat sekolah dasar ataupun yang lebih muda, disarankan untuk tidak memberikan gadget sebagai milik pribadi anak. Sebaiknya gadget yang digunakan anak merupakan pinjaman dari orang tuanya. Satu hal yang perlu ditekankan oleh orang tua ketika meminjamkan gadget kepada anak adalah bahwa gadget yang si anak pakai merupakan pinjaman dari orang tuanya. Oleh karena itu, sewaktu-waktu orang tua ingin menggunakan gadget mereka, maka si anak harus bersedia mengembalikan gadget yang dipinjam kepada orang tua mereka. Yang kelima, berikan batasan kepada anak. Saat kondisinya benar-benar tidak memungkinkan bagi orang tua untuk menemani anak saat bermain dengan gadgetnya, maka orang tua juga dapat mengunci aplikasi tertentu pada gadget mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membatasi dan mengontrol ruang gerak anak. Selain itu, buatlah kesepakatan terlebih dahulu bersama anak mengenai konten atau program tertentu yang dapat ia lihat. Misalnya, "Nak, kamu hanya boleh bermain game alfabet di handphone papa dan mama. Selanjutnya, jika kamu ingin bermain game lain, maka kamu harus meminta izin terlebih dahulu pada papa atau mama." Selain itu, orang tua juga dapat membuat kesepakatan mengenai batas waktu peminjaman dan waktu peminjaman gadget. Misalnya, pada hari Senin sampai Jumat, anak diizinkan untuk bermain gadget
pada pukul 8 malam setiap harinya dalam durasi 20 menit. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, anak diizinkan untuk meminjam gadget selama 30 menit setiap harinya. Durasi maksimal penggunaan gadget adalah 1 jam bagi anak-anak yang masih bersekolah di tingkat SD maupun yang lebih muda. Selain itu, menjelang batas waktu berakhirnya sesi bermain, orang tua juga dapat mengingatkan atau memberi aba-aba kepada anak agar anak dapat bersiap-siap untuk mengembalikan gadget yang mereka pinjam. Misalnya, "Nak, waktu kamu tinggal 5 menit ya." Setelah beberapa saat, orang tua dapat mengingatkan, "Nak, waktu kamu tinggal 1 menit ya." Kemudian melakukan hitung mundur. Peringatan yang dilakukan secara berkala dilakukan dengan tujuan agar anak dapat bersiap-siap menyudahi permainan yang dia lakukan dan segera mengembalikan gadget yang ia pinjam kepada orang tuanya. Yang keenam, seimbangkan dengan aktivitas lainnya. Ketika masa pandemi seperti sekarang ini, maka selain bermain gadget, diharapkan orang tua juga dapat mengimbangi aktivitas anak dengan melakukan kegiatan lainnya selama berada di rumah. Orang tua diharapkan untuk dapat mengajak anak melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti berkebun, menyiram tanaman, atau melakukan permainan-permainan yang sesuai dengan hobi anak. Selain itu, orang tua juga memiliki kesempatan untuk bercakap-cakap dan berinteraksi dengan anak selama berada di rumah. Penggunaan gadget perlu dibatasi kepada anak, karena penggunaan gadget berlebihan dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak. Oke, demikianlah tips-tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Like and subscribe video Bincang Meliora agar Anda berkesempatan untuk mendapatkan berbagai video menarik lainnya. Share linknya agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Meliora!